Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 September 2025, Pesta Wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Duka Cita Maria. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 31, dilanjutkan dengan bab 13 ayat 13 dan Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Kita sangat sedikit sekali menerima informasi kehidupan kecil dari Bunda Maria, dan kisah kehidupannya mulai tercatat saat menerima kunjungan malaikat Gabriel yang memberi kabar sukacita. Pertanyaannya saudara, apakah kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu adalah kabar sukacita? Sungguhkah Maria mengalami sukacita? Kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel merupakan kabar sukacita untuk dunia saudara, karena kehadiran terang dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Namun bagi Maria sendiri merupakan suatu kesedihan, penderitaan yang harus diterima, karena dirinya belum menikah saudara. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lukas 1 ayat 34. Pada waktu itu saudaraku yang terkasih, juga saat ini di zaman modern ini, wanita yang belum menikah dan kedapatan hamil saudara, itu merupakan aib dan harus mendapat hukuman sosial. Bukankah ini merupakan duka cita Maria? Namun Maria mendapat peneguhan dari malaikat Gabriel. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Maka Maria yang penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, kata Maria kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Lalu, kenapa dikatakan Santa Perawan Maria berduka cita? Ini semua saudara sehubungan dengan penderitaan dan kematian Yesus Kristus putranya. Untuk itulah gereja mengundang kita semua untuk merenungkan 7 duka Santa Perawan Maria yang secara khusus dirayakan hari ini pada tanggal 15 September, Hari Raya Bunda Duka Cita. Apa saja 7 duka cita Santa Perawan Maria? Kesedihan pertama saudara diawali dengan nubuat Simeon, seorang saleh di Yerusalem yang bertemu Kristus saat masih bayi. Dalam pertemuan itu Simeon meramalkan penderitaan Maria. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Duka cita yang kedua saudara, pelarian ke Mesir. Maria dan Yosef harus melarikan diri ke Mesir untuk menghindari pembunuhan bayi oleh Raja Herodes, yang merupakan masa sulit bagi Maria yang baru melahirkan. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Yang ketiga saudara, hilangnya Yesus di Bait Allah. Setelah hari raya Paskah di Yerusalem, saudara, Maria dan Yosef kehilangan Yesus selama 3 hari dan merasa sangat cemas mencarinya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Duka cita yang keempat, perjumpaan dengan Yesus di jalan salib. Maria melihat putranya yang sedang menderita, dan saat itu Yesus sambil memanggul salibnya berjalan menuju Golgota, menunjukkan belas kasih dan kesedihan seorang ibu. Yohanes 19 ayat 25. Yang kelima, Yesus wafat di salib. Maria menyaksikan sendiri langsung saudara dengan mata kepala sendiri penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Sebuah kejadian penuh kesedihan. Yang keenam, penurunan jenazah Yesus dari salib.
Maria menyaksikan jenazah Yesus diturunkan dari salib setelah kematiannya. Ini merupakan suatu momen, saudara, yang sangat-sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Dan yang ketujuh, Yesus dibaringkan di makam. Ketika jenazah Yesus diletakkan di dalam makam, Maria merasakan duka yang sangat mendalam atas kehilangan putranya. Seolah-olah sebuah pedang lain menebus hatinya. Matius 27 ayat 59 sampai dengan 61. Saudaraku, kalau kita lihat pengalaman duka cita yang dialami Maria, saudara. Ibu mana yang mampu melihat anaknya menderita, saudara, hingga kematian anaknya di depan matanya sendiri. Ibu mana yang tak mengalami duka cita mendalam melihat anaknya terbaring di makam, saudara, terbaring di dalam peti. Atas amanat wasiat Kristus dari atas salib sebelum dia wafat, Bunda Maria dimaklumkan sebagai bunda seluruh umat manusia. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Saudaraku, kita semua yang diwakili oleh murid yang dikasihnya, saudara, telah diserahkan Maria sebagai ibu kita, sebagai bunda kita, saudara. Sebagai anak, selayaknya kita juga mau melihat, merenungkan, merefleksi akan duka cita bunda kita ini, saudara. Bunda yang mempunyai 3 kekasih di dalam hatinya yang tak bernoda, yaitu pada Tuhan, putranya, dan jiwa-jiwa banyak. Ia begitu mengasihi dunia hingga ia menyerahkan putra tunggalnya kepada dunia. Seperti dikatakan oleh Santo Bernardus, pedang tidak akan sampai kepada Yesus apabila ia tidak terlebih dahulu menembus hati Maria. Maria mencintai jiwa-jiwa dan di Kalvari. Setelah menanggung sengsara yang begitu keji, saudara, ia memperoleh ganjaran menjadi bunda segenap umat manusia. Perlu disampaikan di sini bahwa devosi kepada Maria dengan gelar Bunda Maria yang berduka cita berakar di gereja sekitar abad ke-14. Santa Brigida dari Swedia diwahyukan bahwa devosi kepada 7 duka cita perawan Maria yang terberkati akan menganugerahkan 7 rahmat luar biasa. Dengan merenungkan penderitaan Maria, seorang semakin dekat dengan putranya, Yesus Kristus, dan penderitaannya yang menebus dunia akan menerima 7 janji, yaitu yang pertama, aku akan menganugerahkan damai dalam keluarga mereka. Yang kedua, mereka akan mendapatkan pencerahan mengenai misteri-misteri ilahi. Yang ketiga, aku akan menghibur mereka dalam kesesakan dan aku akan menyertai mereka dalam karya mereka. Janji keempat, aku akan memberikan apapun yang mereka minta sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak putra ilahiku atau menodai kekudusan jiwa-jiwa mereka. Janji kelima, aku akan membela mereka dalam pertempuran rohani melawan musuh mereka dan aku akan melindungi mereka di setiap saat hidup mereka. Yang keenam, aku akan memberikan pertolongan yang kelihatan di saat ajal mereka. Mereka akan memandang wajah bunda mereka. Dan yang ketujuh, aku memperoleh rahmat ini dari putra ilahiku, bahwa mereka yang menyebarluaskan devosi kepada air mata dan duka citaku akan direnggut langsung dari kehidupan duniawi ini ke bagian surgawi yang abadi, sebab segala dosa mereka telah diampuni dan putraku serta aku akan menjadi penghiburan dan sukacita bagi mereka. Ingat, saudara, apabila kita berdosa, saudara, kita membuat Santa Perawan berduka, sebab dia adalah sungguh bunda kita, bunda rohani kita, dan ia merawat kita seperti merawat bayinya lebih dari 2000 tahun yang lalu, saudara. Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian sebagai pengikut Yesus, saudara, bahwa yang pertama, Yesus telah menyerahkan ibunya kepada kita semua yang diwakili oleh murid yang dikasihinya. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, saudara, selayaknya kita juga menghormati ibu rohani yang telah diserahkan kepada kita, yaitu Bunda Maria. Yang ketiga, baiklah kita juga mau mengenang
merenungkan, dan merefleksikan akan kasih Bunda Maria hingga mengalami kedukaan bagi kita. Mari, sebagai anak, mintalah doa dari Bunda kita yang telah bersama putranya di sorga. Terpujilah Kristus Yesus yang telah lahir melalui rahim Maria dan menyerahkan Maria sebagai Bunda kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.